Bagi kontraktor pertahanan Amerika Serikat, perang adalah sumber penghasilan. Jika dalam keadaan stabil dan damai, negara-negara tetap akan memesan senjata untuk pertahanan, namun dengan sistem pembayaran cicilan, tidak membuat produsen senjata mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tetapi jika dunia sedang dalam mode perang, negara-negara terlibat akan merasa tertekan dan meminta lebih banyak senjata untuk dapat mempertahankan negara dan melawan musuhnya. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Amerika Serikat menghabiskan $800 miliar untuk militer setiap tahunnya. Konsumen militer terbesar kedua di dunia adalah Tiongkok, sekitar $290 miliar per tahun. Amerika Serikat membutuhkan perang untuk meningkatkan pendapatannya. Amerika menggunakan NATO untuk memicu perang Rusia dan Ukraina. Sejak awal terbentuk, NATO bertujuan untuk mengalahkan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, tidak banyak perang terjadi dan dunia dalam keadaan stabil, menyebabkan NATO tidak berada dalam tujuan awalnya. NATO hanya berperan untuk menjaga pertahanan dan stabilitas anggotanya. Ekspansi NATO di sekitar wilayah bekas Uni Soviet jelas memicu amarah Rusia. Negara-negara tidak berdaya seperti Ukraina misalnya, akan meminta bantuan NATO untuk melawan musuhnya. Sebelum Rusia mulai menginvasi Ukraina, hanya sekitar 20-30% warga Finlandia yang setuju negaranya bergabung dengan NATO. Namun saat ini 70% warganya telah setuju Finlandia bergabung dengan NATO. Dan untuk bergabung dengan NATO, tidak semudah hanya mengisi formulir. Negara yang mendaftar terkadang harus merubah kebijakan dan bahkan undang-undang. Namun yang paling utama adalah peningkatan anggaran untuk militer. Setiap anggota NATO harus menganggarkan dan menghabiskan 2% dari PDB negaranya setiap tahun untuk kebutuhan militer. Denmark misalnya, pada tahun 2021 PDB-nya hampir $200 miliar. Dan sebagai anggota NATO, Denmark harus menghabiskan $8 miliar untuk militernya. Jika Finlandia bergabung dengan NATO, maka harus menghabiskan $6 miliar untuk militernya. Finlandia telah memesan 64 persenjataan perang yang harga satuannya adalah $110 juta, hanya untuk mendapatkan kesempatan baik bergabung dengan NATO. Kemungkinan perang, terutama perang yang berkaitan dengan Rusia, secara alami akan membuat negara-negara lain meminta perlindungan NATO. Tetapi untuk bisnis kontraktor yang ambisius, mereka ingin konflik tetap membara dan berkepanjangan. Karena perang tidak akan datang setiap tahun, sehingga mereka memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Pemerintah Amerika, NATO, dan kontraktor pertahanan Amerika telah lama menjalin hubungan saling menguntungkan. Sepanjang tahun ini, Estonia dan Norwegia membeli senjata senilai $1,5 miliar dari kontraktor pertahanan Amerika Serikat. Jika seluruh Eropa bergabung dengan NATO, akan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh NATO dan tentunya kontraktor. Dan jika ada negara berkembang dan miskin tidak mampu membeli senjata untuk pertahanan militer, pemerintah Amerika Serikat akan turun tangan memberikan bantuan militer. Saat ini, Ukraina memerlukan banyak anggaran. Ukraina perlu memberikan warganya kebutuhan pokok, melatih pasukannya, dan membangun gedung-gedung yang telah hancur akibat perang. Selain itu, Ukraina juga memerlukan persenjataan untuk mendukung pasukannya. Melihat hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat tidak hanya tinggal diam, mereka akan memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina. Pada tahun 1996, seorang pemilik kontraktor pertahanan berhasil melobi pemerintah Amerika Serikat untuk menjamin NATO dan prospek pinjaman bagi anggota NATO untuk pertahanan. Sepanjang tahun ini, pemerintah Amerika telah menghabiskan lebih dari $40 miliar untuk memberikan paket persenjataan untuk Ukraina. Namun, itu bukan sebuah pemberian semata. Itu dianggap sebagai pinjaman. Sedangkan orang-orang Amerika menutupi biaya bantuan dengan pajak. Kontraktor pertahanan dibayar atas senjata yang telah mereka berikan dengan murah hati, dan pada akhirnya negara yang menerima bantuan akan menghabiskan beberapa dekade untuk mengembalikan pinjamannya. Sedangkan Amerika Serikat akan menikmati keuntungan yang telah berhasil didapatkan.